sekarang ini. Yang terhormat Dr. Buyung Hartio, spesialis anestesi, konsultan neuroanestesi, Fellow of Interventional Pain, selaku Ketua Perdatin Malang. Yang terhormat Dr. Aswoco Andik Asmoro, spesialis anestesi, Fellow of Interventional Pain Management, selaku KPS Anestesi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Yang terhormat para narasumber, yang terhormat moderator acara, Dr. Ari Zainul Fatoni, spesialis anestesi, konsultan intensif care, serta yang terhormat Bapak Ibu sejawat sekalian, serta para peserta webinar pada siang hari yang berbahagia ini. Hadirin yang berbahagia, adapun rangkaian acara yang akan kita ikuti kali ini, yang pertama adalah opening ceremony oleh Master Ceremony. Yang kedua, sambutan dari KPS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dengan Dr. Aswoco Andik Asmoro, spesialis anestesi, Fellow of Interventional Pain Management. Kemudian acara inti dengan tentang manajemen jalan nafas sulit di ICU oleh Dr. Buyung Hartio Laksono, spesialis anestesi, konsultan neuroanestesi, Fellow of Interventional Pain. Dan kemudian kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, serta yang terakhir tentang demo alat GuideScope. Hadirin yang berbahagia, kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Kita lanjut untuk acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya kepada Dr. Aswoco Andik Asmoro, spesialis anestesi, Fellow of Interventional Pain Management. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ketua Perdatin Cabang Malang, Dr. Buyung, Kepala Departemen Anestesi dan Terapi Intensif, panitia, moderator, dan pihak sponsor yang berperan serta pada acara pada siang hari ini, serta tidak lupa kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir dan join pada acara pada siang hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, acara ini terselenggara bersama antara Perdatin Cabang Malang bersama Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif, yang pada siang hari ini kita mengambil topik tentang difficult airway. Sebagai seorang dokter anestesi, tentunya airway merupakan hal yang sangat penting ya, dalam kegiatan kita sehari-hari menjalankan profesi, karena kita dituntut ya, profesi anestesi adalah profesi life saver ya. Karena profesi anestesi itu sejak awal memang sudah diciptakan sebagai seorang lab support. Ya. Salah satu peran penting yang harus dikuasai oleh seorang anestesiologis adalah penguasaan airway. Sesuai dengan perkembangan zaman, ya, tentunya kita juga harus mengambil teknologi ya, yang berkembang pada saat ini. Sehingga kalau pada zaman dulu,
kita mengamankan RW cukup dengan alat sederhana, orofaringial, nasofaringial. Ya. Sekarang kemajuan sudah begitu pesat, sehingga kita harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Namun, tidak boleh melupakan sifat dasar seorang anestesiologis dalam bersikap. Bagaimana kita cepat tanggap, bekerja dengan cermat, karena salah satu tujuannya adalah menyelamatkan pasien. Untuk itu, semoga apa yang kita adakan pada siang hari ini bisa diambil manfaatnya oleh kita semua. Dan pada kesempatan berikut mungkin bisa dengan topik yang berbeda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat mengikuti webinar dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Program Studi Anestesiologi Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Dr. Asworo Andi Asmoro, spesialis anestesi, Fellow of Interventional Pain Management, atas kata sambutan yang luar biasa. Masuklah kita kepada acara inti, di mana seminar ilmiah yang akan dipandu oleh Dr. Ari Zainul Fatoni, spesialis anestesi, konsultan intensif care, sebagai moderator, di mana beliau adalah staf pengajar di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Ya. Beliau lahir di Banyuwangi 22 Januari 1985, merupakan warga negaraan Indonesia. Status sudah menikah. Dan beliau juga menjalani pendidikan untuk profesi dokter di Universitas Brawijaya Malang. Kemudian untuk profesi spesialis 1 di Universitas Brawijaya pada program studi anestesiologi dan terapi intensif, dan subspesialis di Universitas Pajajaran dengan program pendidikan subspesialis konsultan intensif care. Kepada Dr. Ari Zainul Fatoni, spesialis anestesi, konsultan intensif care, kami persilahkan. Cek. Oke. Terima kasih pada MC yang sudah memperkenalkan kami sebagai moderator dan juga nantinya akan saya perkenalkan pembicara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Kepala Departemen dan juga Ketua Perdatin Cabang Malang Raya dan juga dari sponsor yang sudah mensupport acara kita hari ini yang akan membahas tentang bagaimana kita memanajemen RW yang sulit dan juga menggunakan alat yang canggih. Dan juga tak lupa terima kasih pada seluruh panitia Malang Critical Care Meeting yang ini merupakan pertemuan kedua, yang kemarin sudah pertemuan pertama, yang nantinya harapannya pertemuan webinar ini akan berkesinambungan yang kita adakan hampir tiap 1-2 bulan sekali untuk meningkatkan keilmuan dan juga skill kita sebagai dokter umum ataupun dokter spesialis anestesi. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita memanajemen RW yang sulit dengan bantuan alat yang advance, video laryngoskopi. Sudah hadir pembicara kita, Dr. Buyung Hardyo Laksono, spesialis anestesi, konsultan neuroanestesi,
dan juga Fellow of Intervention Pain. Beliau lahir di Kediri, ya. Untuk dokter umum beliau lulusan dari Universitas Brawijaya Malang, spesialis anestesi, lulus tahun 2011 dan melanjutkan untuk konsultan neuroanestesi dan juga fellow dari intervensi pain management. Beliau juga sudah pelatihan sekitar 3 bulan di Jerman untuk mendalami tentang bagaimana sih manajemen airway sulit, sehingga beruntung sekali kita hari ini dapat mendengarkan dan juga berbagi keilmuan dengan beliau. Mungkin kurang lebihnya cukup, saya lanjutkan kepada pembicara, kepada Dr. Buyung, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Ari. Ya, mungkin biar lebih rileks ya. Jadi kita pindah-pindah tempat duduk biar tidak statis saja. Ya. Juga biar mandangnya juga enak Dr. Ari. Ya. Oke, terima kasih kepada moderator, pihak panitia, yang terhormat para guru senior dan kolega dari Perdatin Malang Raya ataupun Perdatin Jawa Timur yang bergabung di sini, rekan-rekan anestesi keseminatan, anak didik kami ataupun anak didik yang berada di prodi yang lain, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya pada Malang Critical Care Meeting ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Slide view, mungkin saya agak geser gini biar ya. Terima kasih. Tentang difficult airway management, nanti akan saya fokuskan pada hyperangulated bleed intubation. Ya. Mungkin kata-katanya ini masih beberapa kita asing ya, tetapi barangnya sebenarnya kita sudah banyak tahu. Sambil menunggu slide-nya berganti. Ya. Jadi untuk hyperangulated bleed intubation ini kita menggunakan suatu device. Ya, secara merek mungkin banyak kita ketahui ada Glitchscope, ya. Ada mungkin punya CIMAC, ya. Yang mungkin beberapa device ini selama pandemi itu banyak disediakan ya oleh pemerintah untuk intubasi pada pasien-pasien COVID. Jadi alangkah baiknya kita sedikit mengenal bagaimana cara kerja alat ini dan trik and tips-nya supaya sukses dalam melakukan intubasi-intubasi kasus-kasus sulit. Ya. Karena intubasi dengan menggunakan scope ini kita tidak melakukan direct view ya. Kalau kita melakukan dengan konvensional, ya, ini akan meminimalkan droplet infection kepada dokter yang melakukan tindakan intubasi tersebut. Slide-nya. Ini mungkin masih ada kendala ya, karena memang biasanya habis Jumatan komputernya ikut ngantuk ini.
Mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu ya, sambil slide-nya bisa, Dr. Ari. Ya, mungkin sambil saya berbagi pengalaman menggunakan device ini ya, Dr. Ari ya. Jadi memang untuk device yang hyperangulated bleed ini ya, memang mempunyai karakteristik khusus yang semuanya mungkin harus memahami. Karena apa? Kalau kita tidak memahami kontur, bagaimana cara menggunakan, kalau kita sudah terbiasa memakai direct view dengan konvensional bleed, maka manuver-manuver yang dilakukan biasanya menambah bingung ketika kita menggunakan device tersebut. Bisa dilihat nih di screen. Oke, oke. Saya lanjutkan bahwa difficult airway didefinisikan sebagai suatu kondisi klinis di mana para ahli anestesiologi yang telah terlatih mengalami kesulitan dengan ventilasi face mask pada jalan nafas bagian atas atau intubasi trakea maupun keduanya. Ya, menurut American Society of Anesthesiologists tahun 2013 guideline dia. Lanjut slide-nya. Insidensi yang ada di penelitian selama ini saya masih menemukan asa melakukan penelitian. Ya ini herannya kenapa tidak melakukan penelitian di Amerika, tapi penelitian di Ethiopia tahun 2015 ya. Difficult airway sekitar 12,9 sampai 13% ya. Kejadian tersebut akan mengakibatkan apa? Adalah timbulnya hipoksia permanen, kematian dari otak. Ya. Ini penting sekali kita mereduksi hal-hal tersebut karena apa? Karena kedepannya ya segala tuntutan dan sebagainya ini akan berbanding lurus dengan angka ini. Oke, lanjut. Tujuan dari paparan saya pertama klasifikasi dan definisi dari difficult airway. Yang kedua adalah manajemen difficult airway nanti dengan hyperangulated bleed intubation. Next. Klasifikasi difficult airway. Satu adalah kesulitan ventilasi dengan sungkup muka atau supraglottic airway. Ya. Ini salah satu klasifikasi. Ya. Jadi dokter tidak bisa memberikan ventilasi yang adekuat. Ya. Penutupan masker yang kenapa? Karena kita tidak bisa tight dalam maskering ataupun supraglottic airway-nya tidak adekuat. Ya. Atau terlalu banyak gasnya yang bocor. Ya. Jadi kita harus mengetahui sirkuit itu benar-benar tight apa tidak, ya fix apa tidak, sebelum kita menggunakan untuk tata laksana RW. Atau adanya resistensi yang berlebihan pada masuknya atau jalan keluar dari gas. Ya. Itu pertama adalah ventilasi. Yang kedua adalah kesulitan menempatkan supraglottic airway. Difficult supraglottic airway placement. Biasanya dalam melakukan insersi itu kita hambatan terbesarnya adalah pada lidah. Jadi diusahakan kita menyingkirkan lidah, bisa dengan spatula, bisa dengan kita menggunakan bleed dari laryngoskop ya, atau dengan menggunakan jaw thrust. Tapi kalau di situ anatomi yang berubah ya, berarti kadang kita sangat kesulitan pada penempatan SGA. Kemudian yang ketiga adalah laryngoskopi yang sulit, difficult laryngoskopi ya. Karena adanya massa ya atau kontur anatomi dari jalan nafas atas yang sudah berubah morbid obese.
Atau juga adalah kita tidak bisa menempatkan sniffing position ya pada kekakuan pada cervical. Kemudian yang keempat adalah kesulitan pada intubasi trakea, difficult tracheal intubation, ya, di mana ahli anestesi membutuhkan banyak percobaan dalam melakukan intubasi. Yang kelima adalah gagal intubation. Ya. Ini adalah suatu cobaan yang berat bagi seorang anestesi ya, jika kita mengalami suatu kegagalan intubasi. Ya. Apalagi adalah kita tidak bisa melakukan ventilasi ya dalam kondisi namanya psycho ya, cannot intubate, cannot ventilate. Wah, ini adalah suatu hal yang menjadi malapetaka bagi seorang anestesiologis. Oke, lanjut. Etiologi difficult airway. Pertama adalah difficult max ventilasi. Ya, tidak bisa melakukan ventilasi. Yang kedua adalah kesulitan melakukan tracheal intubasi. Dua hal ini yang wajib kita eksplorasi sebelum kita melakukan manajemen airway pada pasien. Oke. Lanjut. Ya. 3 komponen yang wajib kita manajemen sebelum kita melakukan tata laksana airway ya, menurut Royal Australian College of Physicians. Pertama adalah ahli anestesinya ya. Biasanya kurang asesmen pada persiapan preoperatif. Ini hal yang penting sekali. Kemudian kurangnya pengalaman dalam tata laksana airway atau teknik yang tidak tepat yang dipilih dalam melakukan tata laksana airway tersebut. Yang kedua, kita harus melihat pasien. Apakah ada kelainan anomali pada anatomi? Ya. Hambatan pada intubasi mungkin ketika kita lihat kelainan anatomi tersebut memberikan hambatan yang besar pada kita melakukan insersi tube, insersi laryngoskop. Ya. Yang ketiga adalah ketersediaan alat dan ketidaksesuaian alat. Ya. Device yang kita miliki, maka kita harus benar-benar menguasai. Ya, man behind the gun. Ya. Sesederhana apapun device-nya, kalau kita menguasai device tersebut untuk tata laksana airway, maka akan sangat efektif sekali. Oke, lanjut. Ya, kesulitan ventilasi. Ya. Lanjut. Menurut definisi dari ASA, adalah ketidakmampuan dari ahli anestesi yang berpengalaman untuk menjaga saturasi oksigen lebih dari 90% saat ventilasi dengan menggunakan masker wajah, ya, atau tight mask tadi ya. Dan oksigennya digunakan 100% dengan ketentuan bahwa tingkat saturasi oksigen pada preventilasi masih dalam batas normal. Jadi kita tidak bisa menjaga saturasi lebih dari 90%. Oke, lanjut. Itu kesulitan ventilasi ya. Bagaimana menilai bahwa pasien tersebut kita akan memprediksi sulit ventilasi? Beberapa jembatan keledai yang bisa kita gunakan. Banyak sekali sebenarnya. Tapi yang umum kita gunakan adalah ini. Max. Ya, itu ya. Ya, jadi kita ingat bahwa kita menggunakan sungkup. Ya. Yang pertama adalah male gender. Ya. Laki-laki ya. Jadi laki-laki ternyata lebih sulit untuk dilakukan ventilasi. Ya. Kemudian kedua adalah adanya gangguan untuk TED pada emas itu karena adanya mungkin jenggot yang tebal ya. Dan juga kalau giginya itu ompong. Jadi sulit sekali kita benar-benar tight emas pada wajah dari pasien. Yang ketiga adalah malampatinya grade 3 atau 4. Kemudian prostusi dari mandibula ya, yang nyakil-nyakil itu hati-hati ya. Mungkin kalau di foto
cantik ya, agak sedikit nyakil gitu ya. Banyak artis-artisnya kepengennya gitu dagunya agak lebih menonjol. Tapi kalau kita lakukan ventilasi sangat sulit sekali. Kemudian umur. Semakin tua usia, maka umurnya kita akan sulit melakukan tight pada kontur fasial dari pasien. Snoring atau riwayat obstruksi sleep apnea jelas ya, biasanya pasiennya pasti morbid obese. Kemudian K adalah berat badan ya, semakin berat ya, morbid obese, leher pendek, kita sulit melakukan ventilasi ya. Atau kriterianya adalah obes, O-nya sendiri obes, BMI lebih dari 26 ya, seperti saya ini lebih dari 26. Kemudian berjenggot lebat. Ya, ini ya. Kalau pasien-pasien mau operasi, coba di tight mask dulu ya. Kalau jenggotnya itu dan apa rambut di sekitar wajah itu mengganggu ya kita kurangi ya, karena masker kita akan sulit untuk tight. Atau giginya yang habis ya. Snoring dan pasien lebih dari 55 tahun, ya perubahan kontur pada wajah, kulit, lemak di sekitar area sirkum oral itu mempersulit kita melakukan tight mask. Lanjut. Ini pada pasien obes ya. Morbid obes ini jangan lupa kalau kita mau melakukan tata laksana RW, kita lakukan namanya adalah ramping position atau ramp position ya. Artinya harapannya adalah di mana sternal nodes dan telinga itu dalam kondisi garis lurus. Ganjal saja dengan bantal ya. Dengan bantal sampai posisi tersebut, ramping position ya. Garis lurus antara sternal nodes dengan telinga. Di mana nanti ini akan membantu kita mudah ventilasi dan juga laringoskopinya kita aksisnya akan sejajar antara mulut, faring dan laring. Ya, triple aksis itu akan sejajar dengan kondisi begini, ya. Oke. Apa tanda dengan ventilasi kita yang tidak adekuat? Ya, jelas pergerakan dadanya. Ya, kita lihat, look, listen, and feel. Suara nafasnya tidak ada. Ya, bahkan pada kasus-kasus obstruksi yang kita tidak bisa melakukan ventilasi ya, itu mungkin ada suara napas tambahan ya, entah itu parsial yang snoring ya, stridor ya. Pada tanda yang lain pasien akan cyanosis atau perutnya yang tambah besar ya, masuk ke lambung, penurunan saturasi ya. Kalau kita ada detektor CO2 itu biasanya ya tidak terdeteksi adanya produksi dari CO2. Spirometri kalau kita melakukan pada mesin-mesin anestesi yang modern sekarang, adanya gas ekshalasi itu bisa ada persentasenya, kita bisa lihat. Perubahan yang lanjut adalah tanda-tanda hipoksemia, hiperkarbia. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini kesulitan intubasi. Apa definisinya? Adalah keadaan di mana intubasi dilakukan pada beberapa kali percobaan baik laringoskop, manuver dan atau penggunaan skapel ya oleh dokter ahli anestesi yang berpengalaman ya. ASA 2013. Bagaimana kita menilai? Ya ini yang sangat populer di kita yaitu lemon ya, metode untuk menentukan pasien menimbulkan kesulitan manajemen jalan nafas. Apalah, look externally ya. Lihat di sekitar jalan nafas, sirkum oral pada leher ya. Apakah ada massa ya? Apakah jaraknya itu pendek sekali ya. Trauma ya. Gigi-giginya bagaimana? Kumis, jenggot, lidahnya ya. Kita lihat apakah ada hal-hal tersebut yang menimbulkan kesulitan pada jalan nafas.
Kemudian evaluasi 332 ya. Sangat mudah sekali. 3 jari ya pada silkum oral, kemudian pada tiromental dan pada trikotiro ya. 332. Ini menentukan adalah kemudahan kita melakukan assessment, akses, modifikasi pada manuver-manuver kita pada tata laksana RW. Lanjut. Malampati ya, ini pasti semuanya udah tahu ya. Malampati skornya apakah 1, 2, 3, 4, ya jelas. Kita akan memeriksa ini pada pasien untuk menilai visualisasi hipofaring ya ketika kita melakukan tindakan laringoskopi. Lihat di sekitar faring ya, apakah ada abses peritonsiler ya, trauma ya, massa ya. Karena akan memperberat kita melakukan tindakan laringoskopi dan visualisasi dari laring. Oke, N yang terakhir. Neck deformity ya. Ekstensi normal adalah 35 derajat ya, astalanto occipital. Join itu bisa kita lakukan manuver ekstensi maksimal 35 derajat, namanya sniffing position. 3 aksis itu akan menjadi lurus sehingga kita memudahkan direct viewing. Kita melihat ke dalam sampai mencapai glotis, daerah epiglotis kita akan kelihatan kalau pakai konvensional slit laryngoscope. Ya. Kalau ada neck deformity sulit ya. Kemudian tata laksananya. Lanjut. Ya, ini sekilas saja bahwa assessment ya, pasti tentu ya. Assessment apa kita anamnesa ya, kemudian identifikasi riwayatnya bagaimana, apakah ada kesulitan sebelumnya. Kalau perlu biasanya kita tambahkan rongsen pada cervical apelateral. Lanjut. Kemudian persiapannya ya, menurut guideline NASA, laringoskop harus punya ETT segala macam ukuran, ya berbagai macam ukuran. Sorry. Kalau bisa nomornya yang biasanya 1 nomor di atas bawah ditambah. Ya. Kemudian kalau kita mempunyai guiding untuk ETT, ya seperti Mageltang, ya itu sangat berguna sekali kita melakukan manuver RW di dalam saluran nafas bagian atas. Kemudian video laringoskop ataupun fiber optik. Intubasi retrograde, kita harus siapkan alatnya. Perangkat ventilasi darurat non-surgical, ya contohnya adalah jet transtracheal ventilasi. Ya, kita harus punya. LMA, kombi tube, kita harus sediakan. Peralatan yang sesuai dengan pembedahan jalan napas darurat adalah surgical cricotiroidotomy, kita harus mampu laksanakan. Itu adalah teknik terakhir pada kondisi psycho, ya. Cannot intubate, cannot oxygenate. Nah, itu kita harus bisa melakukan surgical cricotirotomy. Kalau ada capnograph juga bisa melengkapi kita dalam tata laksana RW. Lanjut. Persiapan pasien kita, KIE pasien, keluarga diberitahu ya. Kemudian teknik-teknik kita yang kita jalankan, kita memberikan preoksigenasi sebelumnya. Jangan lupa adalah memberikan aktif oksigen. Ya. Kita memberikan ventilasi pasif istilahnya ya, minimal. Kita berikan kepada pasien mungkin lewat NGT atau suctioning yang pediatrik itu kita pasif pada jalan nafas ya. Untuk menambah ya istilahnya kita memberikan ventilasi pasif ya, paling tidak ada oksigen 100% di sekitar jalan nafas. Oke, lanjut. Guideline yang bisa diupdate adalah kita akses ada anticipated dari ASA 2013 dan kalau unanticipated dari DAS 2015.
Oke, lanjut. Ya, dapat kita lihat, mungkin kurang jelas ya. Nanti slide saya sih bisa sih nanti kalau peserta menginginkan, bahwa di situ ada tempat untuk laringoskopi, video laringoskopi pada kasus difficult airway. Saya tidak akan membahas secara detail ya karena panjang sekali untuk alurnya. Lanjut. Ya, ini pada difficult airway intubation kalau dari DAS ya, Difficult Airway Society ya, di UK ini pusatnya, bahwa ada plan A, B, C, D. Pertama adalah dilakukan dulu laringoskopi. Kalau gagal, ya kita berikan supraglottic airway device, pakai LMA. Gagal lagi, ya jangan maksa untuk diinsersi lagi, berusaha untuk face mask, ventilasi, ya reposisi dari lehernya, ya book open the airway lagi. Kalau tidak dapat lagi adalah pertimbangkan untuk trichothyroidotomy. Ya. Laringoskopinya sendiri adalah disarankan kita bisa pakai device yang kita miliki, terbaik kita miliki. Oke, lanjut. Ya, kalau pada unanticipated difficult ya, pada ABCT tadi, pada laringoskopik di situ ada video laringoskopik, tapi dibatasi maksimum 3 kali percobaan. Di atas itu biasanya menimbulkan traumatik edema pada jalan nafas. Oke, lanjut. Ya. Jadi intinya bahwa semua kita memerlukan oksigen. Ya. Oke, kita lanjut sekarang. Pada hyperangulated bleed video laringoskop teknik. Ya. Kita lihat di gambar, yaitu melengkungnya, angulasinya itu bisa kita anggap ya hiperangulasi ya, itu sekitar 60 derajat. Beda dengan bleed konvensional yang biasa kita pakai. Kenapakah begitu nanti saya jelaskan. Oke, lanjut. Klasifikasi video laringoskop ya. Ada 3. Integrated channel laringoskop, ada dengan video stylet, ada rigid bleed laringoskop. Contoh integrated channel laringoskop ya. Ini jadi satu dengan antara monitor dengan bleednya itu ada yang jadi satu ya. Contohnya Sitrek, ya, Pentak ya. Jadi satu antara monitor dengan bleednya. Kemudian video stylet, ada Bonfil ya, rigid ini Bonfil. Kemudian rigid bleed laringoskop, ada yang standar bleed, punya VMAX, CMAX, bahkan Gliscope juga punya kayaknya. Itu ada yang konvensional bleed, ada yang angel bleed, ya, McGrath, Gliscope, CMAX juga punya, ya. Itu klasifikasi video laringoskop. Ya, mudah-mudahan kita bisa merasakan ya alat-alat device ini. Ya, oke. Perbedaan teknik intubasi pada ya. Kalau kita melakukan direct laringoskopi ya, yang konvensional biasa kita lakukan ya, pakai Macintosh itu ya, maka mata kita akan melihat direct view secara langsung itu epiglottis ya, itu plica vocalis ya, arytenoid ya. Tetapi kalau dengan menggunakan video laringoskop yang bleednya konvensional yang tengah ini ya, standar geometri video laringoskop. Tetapi video laringoskop, maka ini adalah scope view ya. Jangan sekali-kali berusaha untuk melihat direct view ya. Karena akan kesulitan Anda ya. Scope view kita melihat monitor ya. Kemudian kalau hyperangulated sama, jadi scope view kita melihat monitor. Jangan fokus nanti terus-terusan mencari direct ya, view. Kemudian bagaimana arm ya,
Nah, kalau pada direct laryngoskopi biasa kita lifting untuk alignment, ya. Angkat kalau alignmentnya, supaya kita bisa melihat lebih jelas. Sama, video laryngoskop dengan bleed yang konvensional juga lifting untuk align. Ya, bagaimana kalau hyperangulated? Ya, kita tidak banyak melakukan manuver untuk lifting, ya. Tapi kita mengikuti kontur dari angulasi dari bleed untuk mempunyai scope view yang optimal. Kemudian cupnya kalau pada direct laryngoskop ya linear dia, kita melihat linear kita lurus. Ya, kemudian yang kedua sama kita linear lurus, tetapi pada hyperangulated video laryngoskop kita harus mengikuti kontur dari struktur bleed-nya, ya. Jangan memaksa lurus. Akan percuma, Anda salah jalan, ya. Pasti akan mengenai struktur-struktur di sampingnya, di atasnya, di bawahnya, menimbulkan perdarahan dan traumatik. Oke, lanjut. Ya, ini ya karakteristik dari hyperangulated bleed. Mungkin bisa dibesarkan dikit Mas, nggak apa-apa. Ya. Jadi di situ ada CIMAC, ya, standar geometri. Kemudian yang di sebelah saya ada CIMAC hyperangulated, ya bersama kan ya. Kemudian Gliscope hyperangulated dan standar geometri. Ini yang standar di bawah, ya. Oke, berbeda sekali ya. Scope view-nya berbeda sekali. CIMAC yang hyperangulated ini dia lebih maju scope-nya ya. Jadi scope view-nya lebih kecil dibandingkan dengan Gliscope. Gliscope akan lebih mundur kameranya, ya. Oke, angulasinya 60 derajat. Scope indirect view. Ya, jangan harapkan nanti Anda akan melihat direct dengan alat-alat ini, ya. Kemudian ada stilet khusus sesuai dengan kurvatur yang sama dengan bleed-nya, ya. Stilet ini loh yang sering-sering hilang itu, ya. Kalau Anda tidak stiletnya ini hilang, kita mau bikin yang rigid sama-sama rigid itu sulit, ya. Jangan sampai stilet ini hilang, ya. Ini jadi kalau kita melakukan dengan hyperangulated bleed, stiletnya sangat perlu sekali, jangan hilang. Terus bagaimana kalau pakai buji? Ya, bisa, bujinya kita sesuaikan kurvaturnya, tapi dengan manuver tertentu. Ketika di dalam kita melakukan intubasi. Ya, oke. Lanjut. Ya. 4 poin teknik dalam intubasi dengan hyperangulated bleed. 1, pertama adalah lihat ke mulut pasien dulu. Dalam rangka kita memasukkan scoop-nya, bleed-nya, supaya tidak merusak jaringan di sekitar. Yang kedua, langsung setelah itu lihat monitor, optimal scope view, nanti saya gambarkan. Kemudian lihat ke mulut pasien lagi untuk memasukkan ETT dan stilet. Terakhir, lihat monitor, manuver insersi cup dan penarikan stilet. Lanjut. Ya, poin pertama tadi ya, lihat ke mulut pasien, jangan perhatikan monitor, ya. Konsentrasi melihat ke mulut pasien, memasukkan scoop posisi bleed harus midline. Kalau yang konvensional, Anda biasanya adalah dari kanan menyingkirkan lidah ke arah kiri. Kalau pada yang hyperangulated adalah median atau midline. Harus di tengah. Kalau tidak bisa meletakkan di tengah, maka scope view-nya jelek sekali. Sulit kita. Buka mulut dengan manuver cross finger atau mouth lockdown. Dibuka mulutnya, harus dibuka dengan manuver, ya. Kemudian pastikan bleed masuk menyusuri lidah sesuai kurvatura bleed. Jangan melawan kurvatur dari bleed. Ini secara anatomis akan membuat lidah itu smooth untuk terangkat ke atas, ya. Yang paling penting adalah kita bisa menempatkan secara midline. Ya. Mungkin pada kondisi yang kita butuhkan cupnya lebih besar dapat kita geser nanti sudah masuk ke arah kiri. Oke, lanjut. Ya.
cari scope view yang optimal. Ya, gimana scope view yang optimal adalah di mana tip dari blade, ya, ujung dari blade berada dari vallicula jelasnya, ya. Dan terlihat vocal cord di tengah atas monitor, ya. Jangan bermain scope view bagian bawah, tapi adalah atas dari monitor, ya. Tengah atas monitor, karena akan gampang kita nanti ketika menari-nari dengan stilet kita itu, ya, dengan ETT kita, kalau scope view-nya kita maksimal sesuai dengan gambar di sebelah kanan atas. Jika diperlukan insersi ETT yang kurang besar, maka blade dapat kita geser ke arah kiri atau kanan, ya, arah kiri. Jadi menyingkirkan, memberikan ruang yang lebih kepada ETT untuk ukurannya lebih besar. Jika view tertutup oleh epiglotis, ya biasanya itu, epiglotisnya kok nutupi view-nya dari plika vokalis, maka blade Anda terlalu kecil, ganti dengan yang ukuran lebih besar, ya. Itu ada berapa? 4 ukuran kalau nggak salah, ya. Oke, lanjut. Ya, scope view. Nah, ini yang optimal itu yang bagaimana sih, ya? Kecenderungan dari kita menggunakan videolaryngoscope adalah ketika insersi itu terlalu dalam, ya. Maka yang terlihat akan seperti yang di atas, ya, pojok atas itu adalah terlalu dalam, ya. Terlihat adalah plika vokalisnya saja, epiglotis tidak kelihatan. Apakah ini bagus? Kalau konvensional Anda angulasinya lurus, oke. Kalau pada ini adalah hyperangulated curve, blade, hyperangulated juga pada stiletnya. Kesulitan Anda kalau cuma kelihatan plika vokalis ini, masuk bisa, didorong nggak bisa. Karena akan cenderung dia natap pada anterior, ya. Dorong terus, ya bisa traumatik. Itu kesalahan yang sering terjadi. Apa yang dilakukan? Tariklah 2 cm untuk mendapatkan scope view yang lebih bagus dan ruang insersi yang optimal. Semakin sedikit menjauhi dari scope view-nya dari jalan nafas tersebut yang kita tuju, maka kita punya istilahnya, ya, kalau kita mengemudi mobil, ya, view kita lebih banyak, ya, daripada kita maju terlalu maju, ya. Target scope view yang bagus adalah POGO, persentase of glottic opening 50% pada sisi atas screen, ya. Contohnya yang nomor 2 itu. Dari atas, itu view optimal, ya. Bagaimana yang nomor bawah? Nah, itu juga lebih bagus. Bawah yang pojok, ya, yang ada tulisannya Kovac sign. Nah, itu bagus, kelihatan itu plika vokalisnya buka sekali, ya. Itu kelihatan sampai dalamnya itu ada trakea, itu jelas, Dok. Ya. Tapi ketika Anda masuk pada scope view begini, pasti akan kesulitan. Nggak bisa masuk, ini sering terjadi. Karena ini adalah sebenarnya scope view yang tidak optimal. Kalau terlihat ring cricoid itu dari trachea, itu adalah namanya Kovac sign. Ya. Itu sebenarnya adalah posisi yang tidak optimal ketika kita akan melakukan hyperangulated blade insertion. Ya. Jangan tertipu oleh ini. Yang optimal itu adalah sebelahnya, ya. Epiglotisnya kelihatan, di sini ada tidak kelihatan dari ring dari trachea, ya. Maka kita tidak banyak manuver pada kondisi yang optimal scope view. Oke. Lanjut. Kemudian yang ketiga tadi sudah, ya. Lihat mulut pasien, lihat monitor. Kemudian kita lihat mulut pasien lagi untuk insersi dari rigid stilet dengan ETT, ya. ETT-nya dipasang dengan rigid stilet. Pegang yang benar itu adalah pada pangkal, bukan pada middle atau ujung, ya. Kalau pada konvensional blade, oke, kita gripnya pada tengah mesti, ya. Anda pegangnya di tengah-tengah ETT itu, ya. Kalau pada kita menggunakan steering motion angulated blade scope view, maka kita menggunakan yang A, ya, belajar steering. Nah, makanya kita harus biasa steering dari stiletnya.
Hindari perlukan pada mukosa, uvula dan tonsil. Jadi bisa masukkan dulu secara enak, baru kita nanti berpindah ke monitor. Insersi sesuai angulasi atau lewat sudut mulut. Ya. Oke, grip cara pegangnya ya yang benar ya adalah di pangkal dan proksimal. Kenapa? Nanti kita akan mengeluarkan stiletnya dengan bantuan jempol kita namanya ya, tongue up. Ya, tongue up. Ya. Oke, lanjut. Kemudian kita melihat monitor ya, bleednya sudah masuk, stilet dan ETT-nya juga sudah masuk, kita konsentrasi ke monitor. Jangan melihat-lihat lagi ke pasien. Kenapa? Akan berubah posisinya. Karena scope view yang sudah kita dapat harus difiksir dengan tangan kita. Insersi ETT dengan penarikan rigid stilet, ini harus terbiasa ya. Kenapa? Stiletnya jangan ikut dimasukkan terus ya. Kita lihat sering itu. Ya, kenapa? Itu rigid stilet dengan kontur yang hyperangulated kalau dimasukkan terus nembus ke arah anterior. Itu bahayanya. Jika ada hambatan insersi ETT melewati apertura padahal bukaan glotis optimal kayak tadi ya, ada Covaxen tadi. Nggak bisa masuk padahal ini kelihatan sekali. Kenapa nggak bisa masuk? Maka lakukan manuver rotasi. Kalau posisi kita ETT kita dilaring, lakukan counterclockwise, leftward. Kenapa? Ini ujung dari bevel ini penyebabnya nanti, ya. Itu nata pada tracheal ringnya, ya. Maka kita lakukan manuver, ya, supaya ujung bevel itu nggak nyantol, ya, lebih ke arah bawah. Kalau posisi ETT-nya nyantol di daerah trakea, ya, itu adalah clockwise. Putar ke kanan, ya. Biasanya pada kalau dilaring itu pada di arytenoidnya, nyantolnya di situ. Kalau di trakea biasanya pada ring trakea, ujung bevel ya. Tuh. Jadi manuvernya berbeda ya. Oke, lanjut. Nah, kalau masih ada hambatan, maka kita lakukan penarikan dari stilet ya, 3-5 cm dengan teknik thumb out. Nah, makanya kita pegang di pangkal ya. Sehingga ETT lebih fleksibel untuk mudah melalui laring. Ya, kalau sulit lagi dapat dilakukan lifting tube maneuver. Diangkat dua-duanya, bleednya di lifting, kemudian stiletnya juga sama ETT-nya di lifting. Jadi agak dipaksa seperti angulasinya seperti konvensional. Oke, lanjut. Ya, pelepasannya, teknik pelepasannya ini adalah yang benar adalah pull toward the feet, ke kaki, gambar A ya. Searah menuju kaki, bukan begini ya, vertikal, bukan vertikal. Kenapa? Kalau vertikal dapat menimbulkan trauma atau dislokasi dari ETT yang sudah kita pasang. Oke, gitu. Oke. Ya, itu adalah teknik yang mungkin beberapa kita masih asing ya. Jadi mudah-mudahan kita berkesempatan bisa merasakan device-device ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dr. Buyung, spesialis anestesi. Saya kira tadi materi yang sangat baik sekali, membuka wawasan baru kita bahwasanya penggunaan alat itu memang harus sesuai dengan tipe-tipe alatnya. Tadi beliau juga sudah menjelaskan tentang bagaimana kita mengassessment airway sulit, algoritmanya bagaimana, dan juga penggunaan alat-alat khusus yang di sini kita sudah punya alatnya, hyperangulated airway dengan merek Bleedscope. Ya. Jadi mungkin ini sebelum kita lanjut ke praktek Dr. Buyung, mungkin kita lakukan dialog dulu, tanya jawab dengan peserta yang sudah online ya. Mungkin dari peserta yang online mau menanyakan langsung ke beliau tentang materi yang sudah kita bahas. Apa bisa dibantu dari panitia? Apakah ada pertanyaan dari peserta yang online? Kita prioritaskan terlebih dahulu.
Kalau ada peserta yang ingin bertanya langsung bisa angkat tangan ya di forum chat. Ini ada satu pertanyaan Dr. Buyung dari peserta. Izin bertanya kepada pemateri, mohon izin pada pasien-pasien in COVID yang harus dilakukan intubasi, kemudian termasuk dalam kriteria intubasi sulit, apakah alat-alat yang disiapkan sama dengan pasien non-COVID atau mungkin ada pertimbangan tertentu? Dan apakah ada alat pelindung diri khusus yang disiapkan untuk kita dalam melakukan tindakan tersebut? Monggo, dokter. Ya, terima kasih. Ya. Ini dari Dr. Rizky tadi ya. Ya mungkin juga sudah jaga COVID ya. Jadi memang pada era pandemi ini intubasi pada COVID ada kekhususannya. Terutama adalah kita pada penggunaan APD dan juga bahaya terhadap spreading dari infeksi. Untuk tata laksana RW sulitnya itu pada COVID itu kita lebih meminimalkan tindakan yang menyebabkan penularan melalui spreading ataupun melalui direct. Ya. Jadi diusahakan pada pasien COVID tata laksana RW-nya adalah week in, week out, ya. Minimal ventilasi, pakai masker relaksan yang bekerja cepat, ya. Atau kalau memang tidak diperlukan suatu tindakan ventilasi, ya jangan dilakukan pemberian masker relaksan. Biarkan pasien tetap dalam kondisi yang spontan ventilasi. Kemudian tekniknya bagaimana, dok? Hampir sama, cuma pada kecepatan kita melakukan ventilasi dan intubasi lebih baik dipersingkat dengan menggunakan APD ataupun environment safety-nya berbeda dengan pasien non-COVID. Ya mungkin Dokter Ari ini yang juga ahli COVID ya, bisa memberi pendapat juga ini. Ya. Saya kira yang diutarakan Dr. Buyung tadi sudah cukup jelas ya. Dalam artian memang kalau di COVID kita ada APD khusus, teknik-teknik khusus mungkin nanti kita bicarakan di lain waktu, tapi secara umum sudah tadi dijelaskan oleh Dr. Buyung dan saya kira itu sudah menjawab semua pertanyaan tadi. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Wah, Dokter Bimo ini ada yang mau bertanya langsung. Ini Dokter Bimo ini. Ya, silakan Dokter Bimo. Mungkin ada yang mau didiskusikan dengan Dokter Buyung. Ya, Dokter bertanya dok untuk hyperangulated. Ya, sudah Dokter. Ya, dok, ini mau bertanya dok untuk yang hyperangulated video laryngoscope ini. Tadi kalau kita lihat pada difficult airway, itunya dok, gas difficult maupun yang punya ASA, itu kira-kira kita taruh di mana ya dok, video angulated ini dok, yang hyperangulated? Apakah setelah kita gagal ventilasi atau setelah kita gagal intubasi atau bagaimana dok sebaiknya? Ataukah memang ketika kita prediksi dari awal saat pre-op sudah, oh ini pasien ini kira-kira sulit intubasi nih, kita langsung pakai ini atau bagaimana dok baiknya? Gitu dok, terima kasih. Ya, kalau boleh tahu Dokter Bimo berada di mana ini? Saya di Mojosari dok. Oke, ya semakin kurus. Ya, terima kasih Dokter Bimo. Jadi begini, kalau kita sudah memprediksi sesuai dengan apa yang preoperatif kita sudah menentukan bahwa ini pasien dengan kondisi difficult RW, maka sebaiknya ya kita lakukan pertama tadi kan laringoskopik ya Dokter Bimo. Kalau di DAS ya tadi ya itu, atau di ASA nanti tadi nggak jelas sih sebenarnya, juga ada tindakan intubasi laringoskopi dengan video laringoskop yang lebih ditekankan ya. Jadi kalau kita sudah prediksi sejak awal sulit, maka device ini kita gunakan sejak awal, Dokter Bimo. Ya.
Kenapa? Semakin banyak manipulasi nanti ya, maka RW tadi tidak semakin mudah ya, tambah semakin difficult ya, tambah nangis kita ya, semakin odim, semakin bleeding ya. Ya. Jadi kalau kita punya device, maka kita sudah mengantisipasi, gunakanlah sejak awal ya. Oke. Itu Dr. Bimo prinsipnya. Berarti Dr. Buyung, jadi kalau semuanya kita mau mendapati pasien dari asesmen ternyata ada RW sulit, jadi alat-alat tersebut kita siapkan dari awal Ya. untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, begitu nggak? Iya, Dr. Ari. Jadi prepare for the worst, itulah ya dogma dari kita ya. Jadi kalau kita punya device tersebut, sudah kita siapkan ya. Kalau memang sejak awal kita prediksi bahwa itu akan terjadi kesulitan intubasi dengan device. Jadi itu perlunya ya kita dalam artian dari awal kita melakukan pre-op visit sehingga kita dapat mempersiapkan pasien menjadi lebih baik. Mungkin begitu ya Dr. Bimo ya. Tadi saya lihat ada yang angkat tangan lagi dari Dr. Yudi ya. Mungkin bisa disambungkan ke panitia. Silakan Dok, mungkin ada pertanyaan yang bisa langsung disampaikan ke pemateri kita hari ini. Monggo, Dr. Ridianto. Selamat siang, tes 1. Ya. Pada Dr. Buyung, menarik sekali ya. Tadi presentasinya saya tertarik karena mungkin kasus-kasus ini kadang kita tidak prediksi ya, karena pemeriksaan malampatinya bagus segala macam. Cuma kondisi yang sering sekarang ini kan bukan hanya hiperangulated itu. Kadang-kadang untuk pasien-pasien dengan deviasi trakea, kelainan bentuk leher, ya, itu problemnya hampir sama dengan hiperangulated ini. Sering kita sudah posisi ETT masuk, tapi tidak bisa didorong. Nah, kembali ke tool kita yang kita pakai saat ini. Masalahnya mungkin zaman saya dulu itu ETT non-king itu masih flexibility-nya masih bagus ya. Sekarang ETT yang produksi sekarang itu cenderung kan mohon maaf bahannya kan kaku, rigid lah. ETT-nya loh ya, bukan ke styletnya loh. Stylet memang kaku ya, memang ada stilet yang ujungnya yang bagus, yang merek bagus, ujungnya tuh bisa fleksibel. Cuma problemnya sekarang itu ETT sekarang ini rigid semua. Jadi kadang-kadang sangat sulit untuk mendorong ETT itu masuk ke trakea dan posisi hiperangulated ataupun deviasi trakea yang berat. Nah ini yang butuh pertimbangan dari teman-teman anestesi yang lain untuk diperhatikan juga ETT ini, jenis ETT ini yang kita pakai bahannya. Mungkin pengalaman dari Dr. Buyung bagaimana? Karena kalau memang ya kita tahu ya zamannya BPJS dengan bahan yang kita pakai sekarang kebanyakan bahan ETT yang sekarang tuh sebagian rigid. Non-ping pun rigid sekarang, bukan seperti dulu yang lunak. Itu aja dari saya. Terima kasih. Monggo dari Dr. Buyung. Ya, terima kasih Mas Yud. Ini senior saya ini. Yang mungkin masih zamani ETT yang mana orangnya itu. ETT yang bisa ditekuk-tekuk ataupun dibentuk-bentuk ya. Jadi memang benar Mas. Jadi sekarang kita lihat itu device untuk endotracheal tube itu beberapa memang arahnya sih rigid. Jadi memang sulit untuk kita melakukan intubasi itu secara direct alignment searah trakea ke toraks ya. Kadang-kadang konturnya itu juga angulated-nya itu natap ke ring trakea, natap ke arytenoid ya. Itu yang paling sering. Jadi tips trik yang sering saya lihat di buku ataupun di YouTube ya, itu paling banyak itu adalah ketika insersi itu kalau bisa jangan sampai memasukkan juga stiletnya, karena stilet itu akan menambah hyperangulated ya.
Jadi ketika sudah berada di apertura plika vokalis, tariklah stilet 1-2 cm baru didorong ETT ke dalam. ETT yang sudah semi rigid tersebut, yang sudah punya kurvatur, jangan ditambah dengan kadang-kadang kita selego-legonya itu karena agak sulit itu memasukkannya bersama dengan stilet yang di dalamnya. Ya, jangan. Yang kedua adalah penggunaan pelicin atau jelly steril ya pada stilet ataupun pada ETT juga, atau dibasahi ya stilet terutama ya dengan WC steril ya, karena kadang kesulitannya ketika penarikannya kita kesulitan ya. Jadi manuver-manuver mungkin juga adalah tadi manuver ketika sampai laring itu kesulitan biasanya pada aritonit nyantol ya, maka kita lakukan counterclockwise. Ketika di trakea kalau nggak mau masuk ya kita lakukan clockwise. Atau kita lakukan juga adalah cabut aja stiletnya ketika sudah yakin berada di apertura supaya mengikuti kontur secara normal. Terima kasih Mas Yudi atas Mas Yud. Kalau dengan bantuan cricoid pressure atau mengarahkan kan kira-kira bisa nggak ya Dr. Buyung ya? Sering yang saya lakukan itu untuk mengarahkan supaya tidak terlalu beranggulat, terpaksa kita tekan supaya ya istilahnya mencoba mengurangi sudut yang terbentuk akibat posisi trakea yang tidak normal tadi, atau memang lehernya yang tidak normal, bentuk dagunya yang tidak normal yang menyebabkan posisi sudutnya tidak lurus atau dia sedikit menekuk. Dengan bantuan cricoid pressure. Ya, jadi ini pertanyaan yang menarik ya. Karena kadang saat kita menggunakan alat kan ada troubleshooting ataupun ada masalah saat penggunaan alat tersebut. Jadi Dr. Buyung tadi beliau menanyakan bagaimana kalau semuanya ETT-nya tersebut tidak masuk, apakah bisa dibantu dengan cricoid pressure untuk mempermudah ETT masuk selain dari teknik rotasi tadi yang kanan ataupun kiri ataupun dikasih gel, bagaimana dengan cricoid pressure? Apakah masih bisa digunakan? Oke, ya. Bisa aja ya, bisa dengan cricoid pressure, tapi hal tersebut memang pada beberapa literatur itu memang direkomendasikan untuk cricoid pressure karena ada pertimbangan juga ketika melakukan cricoid pressure maka jalan nafasnya juga akan semakin sempit, ya, akan kesulitan juga. Teknik yang oleh Prof. Saya lupa, Prof. Conrad kalau nggak salah ya, dari Kanada, beliau lebih menyarankan dilakukan lifting, lifting tube, ya, beserta stilet, agak diangkatkan begini, ya, stilet ataupun blade-nya, ya mungkin ya itu juga membuat angulasinya itu akan berkurang, ya. Itu mungkin sama saja dengan kita mengcricoid ya, tetapi ini teknik berbeda, begitu ya. Jadi mungkin ini akan mungkin agak sulit dibayangkan. Nanti mungkin setelah sesi tanya jawab kita praktek langsung mungkin Dr. Buyung ya. Jadi nanti bagaimana sih kita memanipulasi dan juga melakukan tata laksana troubleshooting saat penggunaan alat tersebut. Oke, mungkin ada peserta lagi yang online yang mau bertanya? Kalau tidak ada, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ditulis di chat box. Ini yang Dr. Martin ingin bertanya nih. Oke dok. Raise hand. Izin dok bertanya. Oke, silahkan Dr. Martin. Pertanyaannya apa? Disampaikan dengan jelas ya. Oke dokter. Untuk pertanyaannya, pertama ini kan video assisted atau endoscopic laryngoscope kita gunakan. Kalau misalnya kita bandingkan dengan teknik dengan fast track, lebih mudah mana implementasinya misalnya kita gunakan di daerah. Lalu yang kedua, ada teknik khusus nggak untuk menggunakan video laryngoscopy atau optik endoskopik pada pediatrik dok? Terima kasih dok. Ya, ini pertanyaan yang agak spesifik ya, tentang bagaimana penggunaan alat tersebut pada pasien pediatrik ataupun teknik-teknik khusus yang lain. Bagaimana ini Dr. Buyung? Silahkan. Ya, terima kasih. Mungkin untuk pediatrik nanti kita bikin sesi yang khusus ya. Iya, nanti ya. Saya kira untuk
pediatrik nanti sudah ada pakarnya. Nanti Dino bisa mungkin ya bisa nanti berdiskusi. saya dan Dr. Dino akan ngisi ya tentang pediatriknya, kan penjabarannya lebih spesifik nanti ya. Ini Dr. Martin untuk fast track ya, fast track. Fast track. Jadi termasuk di mana antara bleed device-nya dengan monitor itu jadi satu ya, fast track ya. Nah, itu Anda tidak memerlukan stilet pada teknik ini ya. Jadi ETT Anda masukkan kepada blade itu, kemudian Anda lihat di scope-nya bersama dengan itu satu device, sangat mudah untuk satu device. Tapi adalah keterbatasan dari fast track ini, Anda tidak bisa melakukan steering pada ETT. Mau manuver tidak bisa ya. Mau manuver juga manuver blade. Dan fast track juga blade-nya juga diameternya lebih besar masuk ke mulut ya. Kesulitan Anda adalah kalau umpamanya ukurannya tidak cocok ya. Biasanya kebesaran ya, tidak bisa masuk. Dan ketika masuk sudah fix, Anda tidak bisa melakukan manuver apapun. Mau ke kanan, ke kiri ya. Itu pada fast track ya. Jadi di steeringnya itu lebih mudah video laryngoskop. Anda menari-nari di dalam untuk mencari jalan itu lebih mudah pada video laryngoskop. Jadi kalau video laryngoskop mungkin lebih fleksibel ya, Dok. Jadi kalau yang fast track tadi mungkin manuvernya yang kita agak kesulitan. Ya, karena dia berada di dalam blade-nya juga ukurannya besar ya. Jadi Anda tidak bisa banyak melakukan manuver untuk mengarah kepada plika vokalis. Ya. Jadi saya kira sudah jelas ya Dr. Martin ya. Setiap alat itu punya kelebihan dan juga punya kekurangan, tinggal kita mengetahui alat tersebut mau kita gunakan pada pasien yang bagaimana ya. Oke, Dokter. Terima kasih, Dokter. Sampun. Oke, saya kira cukup ya untuk tanya jawabnya. Oh, ada lagi? Mungkin ini terakhir ya Dr. Hafid ya, karena sudah jam 2:04 ya. Ini mungkin saya kira pertanyaan terakhir, karena nanti setelah ini kita akan masuk ke sesi simulasi. Nanti akan disimulasikan oleh Dr. Buyung bagaimana penggunaan alat tersebut. Oke, mungkin pertanyaan terakhir pada Dr. Hafid, silahkan. Ya Dok, terima kasih Dok. Dok, izin bertanya menyambung Dr. Martin tadi. Kalau saya bertanya pada prinsip untuk sulit RW atau sulit ventilasi pada pediatri, itu sebenarnya prinsipnya sama atau beda Dok? Oke. Mungkin itu saja Dok. Terima kasih Dok. Terima kasih Dr. Hafid ya. Jadi secara anatomikal tata laksana jalan nafas pada pediatrik ada perbedaan karena anatominya berbeda, ukurannya berbeda ya. Kemudian device-nya pun ukuran berbeda, spesifik angulated-nya juga akan berbeda Dr. Hafiz ya. Nanti supaya penasaran nanti kita bikin sesi selanjutnya Dr. Ari ya. Ya, supaya setuju Dr. Buyung. Jadi ini nanti saya jabarkan semua nanti habis waktunya. Iya. Ya. Tunggu ya Dr. Hafiz ya. Ya. Jadi prinsipnya kita event ini kita acarakan berkesinambungan. Jadi saya kira ini masukan yang baik dari peserta Dok. Nanti harapannya tema-tema yang tadi disampaikan peserta bisa kita acarakan nanti di pertemuan berikutnya. Jadi saya kira untuk sesi yang pertama ini cukup ya. Habis ini kita akan masuk ke sesi simulasi. Kemudian dari panitia langsung simulasi atau pemutaran video dulu. Oke, jadi setelah ini mungkin peserta bisa standby sambil mengisi absen yang sudah ada di chat box. Setelah itu, setelah ada pemutaran video, kami akan mensimulasikan bagaimana sih cara penggunaan glide scope yang baik dan benar, dan juga bagaimana kalau kita menemui kesulitan saat penggunaan alat-alat tersebut. Jadi untuk sesi ini saya tutup. Terima kasih, saya kembalikan ke panitia. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Buyung Hartio Laksono, spesialis anestesi, Fellow of International Intervention Pain, dan juga kepada Dr. Ari Zainul Fatoni, spesialis anestesi, konsultan intensive care.
Acara selanjutnya, kita akan menyaksikan pemutaran video dengan teknik intubasi dari GlideScope oleh PT Global Medica Persada, Glomeda, di mana PT Global Medical Persada atau Glomeda adalah pemasok alat kesehatan dengan tim manajemen dan profesional dan berpengalaman, di mana tim penjualan yang solid dan juga saluran distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk pemutaran video, kami persilakan. My name is Dr. Cheryl Gooden. I'm a pediatric anesthesiologist and associate professor of anesthesiology and pediatrics at Mount Sinai Medical Center in New York. Today we're going to discuss a recent intubation of a 4-year-old, 17-kilogram female with a history of Pierre-Robin sequence who presented for cleft palate repair. She had a known difficult airway, and at the age of 3, mandibular distraction was scheduled, but canceled due to a failed intubation. We successfully intubated using the GlideScope Cobalt AVL with a number 2 stat. It's amazing. Yeah. This case presented several challenges. Advancing the blade around the redundant soft tissue was particularly difficult. In this patient, direct laryngoscopy was tried unsuccessfully on first attempt. We scissor open the mouth and do a midline insertion with the laryngoscope. No need to sweep the tongue. A shoulder roll was utilized to improve the view. We then opted to use a GlideScope with a number 1 stat because of the patient's small mouth opening and her severe micrognathia. Not obtaining the optimal view for intubation, we then decided to use the number 2 stat. This offered a better view, but was met with challenges for insertion of the endotracheal tube. Successful intubation was achieved. Yeah, I just don't want to break her teeth. Yeah, okay. It's just, can you give a little more cracker? Okay. So here are some tips that I would like to share for successful use of the GlideScope Pediatric Video Laryngoscope. Insert the blade midline. Do not sweep the tongue. Avoid going too deep with the blade, as this can worsen the view. Use a semi-rigid stylet to shape the endotracheal tube. Insert the endotracheal tube parallel to the blade, enabling successful placement into the glottis. And of course, practice is important, and it's a good idea to start with a normal pediatric airway. Hello, my name is Dr. Cheryl Gooden. I'm a izin kami KRI keluarga pasien gitu, dokter. Nggih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Selamat siang. Selamat siang, dokter. Benar, saya berbicara dengan keluarganya Bapak Suratno. Iya benar, dokter, saya anaknya. Bagaimana, dokter? Jadi begini, saya ingin menyampaikan terkait kondisi Bapak Suratno saat ini. Bagaimana kondisinya Bapak, dokter? Pripun? Jadi Bapak kondisinya sekarang sedang tidak stabil. Kondisinya butuh bantuan alat-alat pernafasan. Nah, saat ini Bapak tidak cukup kuat untuk bernafas sendiri, sehingga harus kita berikan bantuan pernafasan. Saya setuju, dokter. Pokoknya yang terbaik buat Bapak ya, dokter. Semua yang kita lakukan murni untuk menyelamatkan Bapak. Insya Allah semua hal yang kita lakukan yang terbaik. Ya, dokter. Dokter, terima kasih banyak ya. Kalau misalnya butuh apa-apa, nanti jenengan hubungi saya, dokter. Baik. Jika
jika nanti ada kondisi yang darurat atau perbaikan dan perburukan kondisi akan kami sampaikan ke Ibu. Baik, nuhun Ibu. Iya dokter, terima kasih banyak. Terima kasih. Setelah ini akan ada demo penggunaan alat GuideScope dari Glomeda yang dipandu oleh pemateri kita hari ini, Dr. Buyung Hartio Laksono, spesialis anestesi, konsultan neuroanestesi, Fellow of Interventional Pain. Kepada Dr. Buyung, kami persilahkan. Ya, sudah jelas. Terima kasih, moderator. Ya. Ini adalah bentuk alat, ya. Tes, bisa dengar? Bisa dengar? Ya. Ini adalah bentuk alat dari GuideScope. Ya. Ini monitornya. Kemudian ini adalah bit dan scope. Ya. Ini ada dua jenis yang dikeluarkan. Ini adalah titanium GuideScope. Harganya lebih mahal, bisa digunakan
terus-menerus ini ya, tanpa mengganti statnya ya. Ini titanium. Teleskop ini ada dua bagian. Satu ini yang namanya ini baton ya. Baton blade. Kalau ini stat. Statnya ini yang harus berganti ya, ini sebenarnya adalah single use ya, single use. Ada dua jenis, pediatrik dan dewasa dan pediatrik ya. Yang pediatrik kita simpan dulu supaya nanti ada bahan untuk selanjutnya. Ini untuk teleskop ini, di sini ada kamera dan juga lighting-nya ya. Harus diingat bahwa ujung dari kamera dan lighting ini suhunya adalah 41 derajat. Jadi maksimal kontak dengan mukosa adalah hanya 1 menit. Jangan sampai banyak menyentuh mukosa, makanya digunakan statnya ini supaya melindungi suhu panasnya ditimbulkan oleh kamera. Ya. Dan kalau nggak ada pembungkusnya ini, ya, yang dewasa normal. Kalau nomor 4 adalah pasien dengan morbid obese. Cara pegangnya sama untuk pegang blade ya. Armnya. Bisa sniffing position, bisa tidak sniffing position karena angle curvaturnya bisa kita mainkan ya. Oke. Persiapkan pasien. Saya langsung aja ke teknik intubation-nya ya. Jadi, lihat ke pasien. Ya, kita melihat ke pasien adalah kita meletakkan secara midline untuk lead-nya. Ya, midline, telusuri. Kemudian setelah kita bisa masuk dengan bagus pada mulut pasien, pada center fixing. Saya biasanya memfixing di mandibula. Saya pegang mandibulanya nih dengan tangan. Supaya tidak bergeser-geser skopnya. Kalau geser-geser nanti ya dampaknya adalah di skop view di dalam. Ya. Kemudian lihat di monitor. Saya melihat ke sana ya. Monitor, telusuri sampai view optimal. Ya. Oke. Ya, coba kita lihat. Ini belum optimal ya. Ini adalah khas pada penggunaan videolaringoskop. Kebablasan biasanya adalah penggunanya begitu. Ya. Akibatnya apa? Nanti ya skop view yang Anda gunakan di situ nanti akan nampak adanya ring trachea atau Colfax sign. Ya, kalau Anda paksa masuk ya sudutnya akan sulit, akan natap terus, Anda akan kesulitan ya. Jadi median kita telusur, ya, ini adalah view yang optimal. Ada epiglotis, ya, harus berada di tengah-tengah dari monitor. Oke. Nah, untuk manipulasi, karena sedikit angulasi saja akan merubah dari scope view kita. Jadi usahakan ini berada di tengah-tengah. Kemudian setelah kita lihat monitor, target kita jelas, memegang stiletnya pada pangkal, karena kita membutuhkan thumb up untuk mengeluarkan stilet. Cara masukkan, lihat ke pasien lagi ketika masuk. Oke. Ya. Kemudian thumb up. Ketika sudah sampai di apertura, thumb up.
ETT masuk ya. Ini yang mengeluarkannya ke depan. Oke. Oke. Mudah ya. Mudah sebenarnya kalau sudah terbiasa ya, sudah terbiasa. Bagaimana kalau ada kesulitan? Ya. Pertama adalah kesalahan kita, masukkan lagi Mbak, ketika viewing, ya scope view-nya sudah salah. Nah, ini biasanya. Wah, ini kelihatan jelas sekali, Bapak ya. Jelas sekali. Ya. Nanti dengan scope view yang begini, ya, Anda pasti akan natap di sini. Sulitan pasti. Atau masuk ke esophagus dengan scope view yang begini. Ya. Ini akan manuvernya sulit kadang-kadang ini. Karena cenderung akan begini, traumatik. Ya. Kalau scope view yang begini, ya. Tidak optimal. Ya. Bisa, pemaksa bisa gini ya. Tapi apa akibatnya? Angle-nya ke anterior ya. Cenderung nanti manuver Anda ke anterior. Nggak bisa masuk. Nempel di arytenoid ataupun ring trachea. Ya. Geserlah ketika di laring ini dengan terpaksa harus manuver ya, manuver miring ke kanan, miring ke kiri. Ya. Nah ini yang kesulitan. Nah, ada bunyi tek ini adalah patah giginya jadinya. Ya. Ini manekinnya bunyi tek ini ya. Nah ini ada klik 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 ya. Kalau kita bisa dengar klik klik ini patah giginya ya. Karena kita manuvernya maksa sekali nih. Karena scope viewing dari pertama salah. Ya. Kalau scope viewing-nya benar, ya, benar, sejak awal benar, ya, epiglottisnya kelihatan, dan sebagainya berada di tengah, ya, maka angle kita akan mudah. Nah, kita mudah. Ini, ya, sekali sudah masuk. Dan fiksasi tangan, ini ke arah kaki, ya, ini coba masuk sudah. Ya. Oke, sangat mudah sekali. Mungkin ada yang audien di sini mau mencoba. Dokter Adi mau mencoba kayaknya. Ya. Kalau bisa kurang dari 1 menit ya. Lihat ke pasien masuk, ya kan? Lihat monitor. Oke, masuk gini. Ya, sebenarnya sudah 1 menit sudah selesai. Nah, gitu ya. Oke. Oke, silakan kalau mencoba. Ya. Sama mbaknya mencobanya. Saya ngobrol aja. Oke, jadi silakan. Ya, lihat ke pasien dulu, masuk dulu. Oke, tetap di tengah. Ya, apakah ini optimal? Nah, pasti. Ya. Cari dulu yang optimal. Paling tidak di valekula, dokter Dadi. Ya. Ya, berarti angle-nya Anda kurvaturnya kurang mengikuti kontur. Ya. Ya. Oke, jadi ikuti konturnya ya. Angle-nya. Oke, terlalu dalam itu ya. Mungkin di lifting sedikit dokter Dadi. Ya. Ke atas. Oke. Tapi nanti harus manuver sedikit itu. Ya, kan? Patah, kan? Memang kalau nggak terbiasa sulit ya. Kalau manekinnya bunyi klik itu berarti giginya patah. Silakan coba, nggak apa-apa. Ya, pegangnya di proksimal supaya bisa manuver dengan baik dan mencabut skeletnya pakai jempol. Kan? Ya, kalau scope view-nya nggak benar, nanti arahnya ke daerah sekitarnya, bukan ke plika vokalis. Tarik 1 cm dulu, supaya scope view-nya bisa kamu atur.
cari valikula yang bagus, epiglotis yang bagus. Ya, terus telusur ya, ini telusur ya, bagus ini. Nah, ya, ikuti kontur. Ya, mungkin cukup gitu ya. Oke, ya kan? Pas pasti. Oke, thumb up, kemudian dibawa ke depan ini ya. Thumb up. Ya, ini tak apa kalau anu ya. Jadi ininya ke depan gini ya. Anda tinggal dorong. Pas. Nah, terus masuk. Nah, coba ventilasi. Yeah. Oke. Ya. Ada yang mau coba lagi, silakan. Ya, ini Dr. Bimo sudah kebelet tuh dari Mojosari. Oke. Ya. Siapa mumpung di sini? Ya, Dr. Chandra, silakan ya. Jadi scope view itu mempengaruhi sekali untuk keberhasilan. Jadi scope view yang maksimal di mana epiglotisnya nampak, kemudian tidak terlalu dalam, ya. Kemudian mengikuti kontur dengan benar, maka pada hyperangulated blade intubation ini pasti tidak akan salah tracknya. Oke, lihat ke mulut pasien dulu. Ya, letakkan pada midline. Masuk dulu, baru Anda lihat monitor. Konsentrasi monitor. Nah, itu biasanya terlalu dalam, scope view-nya nggak dapat bagus, tidak mengikuti kontur ya nanti. Oke. Oke. Nomor 3, lihat pasien dulu, masukkan slide dengan ETT, baru lihat monitor. Pasti akan iya mengarah. Makanya harus latihan steering ya. Karena kesalahannya apa? Memegangnya di mana? Di middle. Ya, tidak maksimal. Ya, pasti dia steeringnya akan kesulitan. Kalau di middle, dia sudah sesuai kontur dia langsung masuk. Kalau di atas di proksimal ya. Ya, thumb up ketika dia valikula ya. Ke sini masukkan. Ya bisa pakai asisten. Jangan vertikal gitu ya, karena akan displace. Tapi ke depan. Nah, displace kan? Enggak apa-apa. Ya, memang latihan untuk ininya memang agak sulit kadang-kadang ya. Lagi. Silakan. Oke, pegang di proksimal supaya sesuai dengan kurvatura sehingga bisa menuju target dengan benar. Ya. Steering Anda lebih gampang. Memang ya, harus terbiasa. Tuh, jangan melihat tapi scope view. Ya, oke, good. Ya, jangan dipaksa masuk, nggak akan masuk dia. Slide-nya emulated ya, dibantu asisten. Mbaknya kamu dorong setelah itu ya. Udah, masuk. Oke. Ya. Cukup mungkin, Dokter Ali. Masuk. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Ini yang bisa kita peragakan ya. Mungkin yang di rumah bisa melihat banyak channel-channel YouTube dari Gliscope yang menerangkan bagaimana teknik intubasi dengan hyperangulated bleed. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti kita sambung lagi. Malang Critical Care ya. Meeting ini akan berjalan secara kontinu dengan motor Dr. Ari P2KB Perdadim Malang Raya. Terima kasih Dr. Ari. Terima kasih pada para peserta sekalian. Oke, terima kasih Dr. Buyung. Saya kira materi yang sangat baik sekali. Berikan aplaus pada Dr. Buyung sebagai materi siang ini. Terima kasih pada Perdadim Cabang Malang Raya dan juga Departemen Anestesi, FKUB dan RSSA Malang, dan juga tak lupa
panitia yang sudah berusaha keras. Saya kira ini teknik webinar yang sangat baik sekali, di mana peserta bisa melihat dengan aktual dan juga kaleidoskop bisa terlihat dengan baik. Sehingga yang terakhir tentunya sponsor kita dari Glumida, terima kasih Mbak Veve dan tim yang sudah datang ke Malang menyiapkan seluruh peralatan. Semoga pertemuan kita kali ini, kurang lebihnya saya mewakili panitia mohon maaf, dan semoga ke depan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menyelamatkan banyak pasien. Saya sebagai moderator mengakhiri acara kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Dr. Ari dan Dr. Buyung. Acara webinar yang sangat luar biasa dengan materi dan presentasi yang sangat menarik dan juga menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Untuk kegiatan webinar ini, kita akan share dan upload di channel YouTube Anastasi Brawijaya. Silahkan like, comment, and subscribe channel YouTube Anastasi Brawijaya. Demikian seminar hari ini. Marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga seminar hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu hadirin sekalian, para panelis, para sponsor, para sejawat, dan para peserta webinar Malang Critical Care Meeting. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berlangsungnya acara, baik disengaja maupun tidak disengaja. Jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali tumbuh melati. Mohon maaf atas segala kata. Semoga webinar ini mengena di hati. Para hadirin sekalian, sampai jumpa kembali pada acara webinar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami kayak keluarga pasien gitu, dokter. Nggih. Nggih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Selamat siang. Selamat siang, dokter. Benar saya berbicara dengan keluarganya Bapak Suratno. Iya benar dokter, saya anaknya. Bagaimana dokter? Jadi begini, saya ingin menyampaikan terkait kondisi Bapak Suratno saat ini. Bagaimana kondisinya Bapak dokter? Pripun? Jadi Bapak kondisinya sekarang sedang tidak stabil. Kondisinya butuh bantuan alat-alat pernafasan. Nah, saat ini Bapak tidak cukup kuat untuk bernafas sendiri, sehingga harus kita berikan bantuan pernafasan. Saya setuju dokter. Pokoknya yang terbaik buat Bapak ya dokter. Semua yang kita lakukan murni untuk menyelamatkan Bapak. Insya Allah semua hal yang kita lakukan yang terbaik. Ya dokter. Dokter terima kasih banyak ya. Kalau misalnya butuh apa-apa, nanti jenengan hubungi saya dokter. Baik. Jika nanti ada kondisi yang darurat atau perbaikan dan perburukan kondisi, akan kami sampaikan ke Ibu. Baik. Nuhun, Ibu. Iya dokter, terima kasih banyak.